Masa ke masa. Masa ke masa adalah kisah perjalanan Walhi mulai dari pembentukan, tantangan, dan perjuangannya hingga kini. Pertama, saya adalah menteri negara, sehingga tidak mempunyai badan pelaksana, tidak ada dirjen, hanya ada sekretaris. Menteri negara itu tidak mempunyai aparatur pelaksana, kaki-kakinya tidak ada di dirjen, kakinya tidak ada di daerah-daerah. Jadi menteri negara, ini presiden, ini menteri, ini sekretaris, lantai bawahnya kosong. Akibatnya adalah bagaimana kita bisa sampai ke masyarakat. Maka timbullah keinginan untuk mencari hubungan dengan masyarakat. Dan kebetulan di lingkungan masyarakat sudah ada organisasi yang bergerak di lingkungan, yaitu Dian Desa di Yogyakarta, Lembaga Ekologi di Bandung Oto Sumarwoto. Kemudian di Jakarta sendiri, Artides Katopo adalah yang pertama menemui saya, sebagai tamu pertama saya, Artides itu. Beliau adalah himpunan kelestarian alam itu macam-macam. Jadi dengan kontak-kontak dengan LSM di Jogja, Bandung, dan Jakarta, terbuka pikiran bahwa saya bisa bekerja sama dengan lembaga ini yang tersebar, ya, sebagai pengganti dari aparat Direktur Jenderal. Gitu. Jadi saya tidak mempunyai kaki, mari memanfaatkan kekuatan-kekuatan masyarakat yang ada di daerah. Nah, kemudian di Jakarta sendiri sudah ada lembaga konsumen. Waktu itu Erna Witular adalah ketuanya. Ada bermacam-macam organisasi yang LSM. Waktu itu namanya ORNOP, organisasi non pemerintah, yang sudah bergerak di bermacam-macam bidang, anti tembakau, kesehatan, dan sebagainya. Nah, ada 10 kelompok ini yang kemudian datang, sering mengadakan dialog, tukar pikiran dengan saya. Akhirnya diskusi yang praktis dilakukan mingguan oleh organisasi non pemerintah ORNOP itu sepakat untuk membentuk semacam kelompok 10. Nah, lahirlah kelompok 10 di mana Erna Witular ada kawan kita yang dari majalah Tempo itu yang sudah meninggal, ya, dan sebagainya itu. Nah, tiap minggu kita diskusi mengenai masalah apa, lingkungan apa yang perlu dilakukan. Dari pertemuan berkala itu lahir kebutuhan kenapa tidak membentuk tingkat nasional. Nah, pada tingkat nasional itu kelompok 10 menjadi panitia konferensi nasional setelah mengadakan registrasi hubungan dengan bermacam-macam organisasi non pemerintah di seluruh Indonesia. Diselenggarakanlah pertemuan tersebut di Yayasan Tenaga Kerja, Gedung Tenaga Kerja itu, dan pembiayaannya saya dibantu oleh Pak Sultan Hamengkubuwono yang merupakan salah satu wakil dari World Wildlife Fund. Beliau, Pak Sultan, teman dari Prince Bernhard. Mereka berkuncuan tuh. Nah, dari World Wildlife Fund itu ada diperoleh dana. Nah, dana itu kami berikan kepada konferensi ini untuk menyelenggarakan konferensi. Tapi syaratnya adalah pemerintah tidak turut campur. Jadi seluruhnya adalah oleh LSM sendiri, bukan oleh kami. Lahirlah Bali. Banyak kegiatan-kegiatannya itu bersama dengan siapa itu, Pak Gede yang
harimau gajah, penggiringan gajah, Sungai Ciliwung, bermacam-macam hal lah itu yang kita lakukan bersama persampahan di Bandung, Jakarta dan macam-macam itu. Jadi intinya adalah mendapatkan sebanyak mungkin dukungan dari anak-anak muda, organisasi non pemerintah, karena pada waktu itu usaha kami adalah anak-anak muda ini, organisasi ini dengan organisasi non pemerintah, kemudian menamanya Lembaga Swadaya Masyarakat. Kalangan pengusaha ada Dana Mitra Lingkungan di bawah pimpinan Pak William Surya Negara bersama dengan Ciputra. Itu juga semacam organisasi non pemerintah di kalangan bisnis. Kemudian ada dengan Wildlife Fund yang dibangun dengan yang dari Caltex itu, Harun Al-Rashid. Harun Al-Rashid adalah direktur, wakil direktur, Tahia adalah direktur, dia adalah wakilnya, yang dari Caltex yang bersama membangun World Wildlife Fund Indonesia itu. Jadi bermacam-macam. Kemudian ada temannya Amin Rais yang di dalam PAN itu, ada lupa saya namanya, dia membentuk lembaga ekolabel. Jadi bermacam-macam organisasi Dana Mitra. Kalau boleh memilih satu, Prof, peristiwa yang paling berkesan dengan Walhi ada nggak? Satu peristiwa bersejarah bersama Walhi. Ini gajah di dalam menyelamatkan 230 gajah yang terancam mau dibunuh karena menghancurkan transmigrasi di air Sugihan. Dikerahkan tentara yang Igede Mantra yang sekarang di Nasdem itu, yang memimpin kader Nasdem itu, dia orang Bali, dia ABRI. Kemudian dengan saya minta dengan persetujuan presiden, maka saya bisa boleh menghubungi Pak Sutrisno, Panglima Sumatera Selatan, yang kemudian di bawahnya ada IGD Menteri itu ditugaskan tidak membunuh gajah yang menghancurkan transmigran di air Sugihan itu, tetapi menggiring mereka gajah itu 230 ekor ke air Sugihan, ke tempat perlindungan, tempat mereka itu bermukim, berada, perlindungan di daerah perlindungan hutan. Nah, jaran untuk menggiring mereka itu dilakukan oleh tentara, tidak dengan senjata tapi dengan bunyi-bunyian. Di dalam hal program itu antara lain Erna ikut sebagian di dalam program itu, tidak seluruhnya ke air Sugihan, dan teman-teman Walhi lainnya. Ya, tetap pusatkan sasaran pada 2045, di mana Indonesia yang kita bangun lepas landas harus tetap berada berwawasan lingkungan sesuai dengan komitmen pemerintah di tahun 2015 pemerintah bersepakat menandatangani kesepakatan Sustainable Development Goal 17, sasaran pembangunan berkelanjutan. Pemerintah ikut menandatangani dengan sasaran, dengan tujuan macam-macam. Itu zamannya waktu itu Presiden SBY, Pak Yudhoyono. Itu komitmen pemerintah dari 2015 untuk sampai ke 2030 ikut bersama mencegah perubahan dampak dari perubahan iklim sehingga tidak mengadakan pencemaran. Nah, itu adalah perjanjian agreement internasional dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan seluruh dunia untuk menjalankan secara bersama, menegakkan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goal 17, sasaran mau dicapai pada 2030, yang membawa kita ke tingkat yang lebih berkelanjutan ke tahun 2045 yang ingin saya lihat menjadi sasaran kita lepas landas.
garis itu tetap ada dan Walhi tetap harus mempunyai cita-cita itu. Tentu dalam perjuangan ini tidak mulus, ada gunung, ada jurang macam-macam. Tetapi apapun yang dihadapi dalam masa pemerintahan, siapapun yang dihadapi, ada masa pemerintahan kemarin itu adalah SBY, kemudian pemerintahan sekarang Jokowi, tentu ada bermacam-macam gaya dari masing-masing presiden. Namun kompas, yaitu arah dari perjuangan Walhi tetap bagaimana pembangunan Indonesia mencapai lepas landas 2045 berwawasan keberlanjutan, mencakup ekonomi, sosial dan lingkungan, kesejahteraan bangsa sesuai pula dengan mukadimah Undang-Undang Dasar kita. Tujuannya dikejar ya mencapai Indonesia yang sejahtera tetapi sustainable, berkelanjutan. Dalam perjuangan itu ada kalanya berbeda pendapat dengan pemerintah, ada kalanya berbenturan dengan bisnis, ada kalanya berbenturan dengan partai dan sebagainya. Itu normal, itu dalam tidak ada jalan yang mulus, itu selalu jalan terjal di dalam mengejar cita-cita ini. Karena itu tetap hadapi macam-macam hambatan, tetap atasi ini, jangan lepas tujuan. Tapi jalan menuju ke Indonesia berkelanjutan di 2045 lepas landas tidaklah mulus. Bukan jalan lancar, dia itu jalan terjal yang penuh jurang dan bermacam-macam kesulitan. Dalam kaitan itu Walhi dalam menempuh jalan terjal itu tidak boleh mundur. Dia harus tetap berjalan setapak demi setapak asal sampai ke tujuan kita.